Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang dokter, selamat datang dokter, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang dokter, selamat datang dokter, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang dokter, selamat datang dokter, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dr. Chandra beserta Dr. Teresia dan Dr. Prima yang kami hormati dan kami kasihi, selamat pagi dan selamat datang di SDK Marsudirini Keva Mananu. Siapa kita? SDK Marsudirini. Cerdas dan berkarakter. Inilah kami dokter, 20 calon dokter cilik. Mereka sudah siap, berani menghadapi tantangan. Silahkan nanti Dr. Chandra, Dr. Teresia dan Dr. Prima melatih mereka supaya mereka menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari sesuai dengan apa yang nanti dokter latihkan pada mereka. Saya Suster Mayela WSF beserta Dewan Guru dan staf serta anak-anak SDK Marsudirini dan juga orang tua murid mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas inisiatif dokter bersama teman-teman dokter untuk datang di Keva Mananu dan bersedia untuk membagikan sesuatu kepada kami yang menunjang pembelajaran di sekolah SDK Marsudirini ini. Tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi banyak hal yang akan membuat mereka semakin cerdas dan berkarakter. Demikian sambutan dari kami. Selamat datang Dr. Chandra. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dr. Teresia. Oh begitu ya. Selamat datang. Terima kasih Suster Malila yang sangat baik. Saya kira begitu antusias, begitu bersemangat ya. Dari sejak persiapan hingga kemarin saya masih dapat telepon yang begitu bersemangat. Terima kasih Suster untuk penerimanya. Saya tadi sempat menyampaikan kepada Suster bahwa saya sudah hampir 20 kali melakukan kegiatan pelatihan dokter kecil ini. Tetapi baru di tempat ini saya disambut seperti seorang Jokowi kedua. Saya dapat seperti ini luar biasa. Saya tidak pernah menyangka. Terima kasih banyak Suster, Ibu Guru, Bapak Guru semua. Selamat pagi semua. Saya Dr. Chandra Manukua, teman dari Dr. Prima. Saya dari Toraja
Dan saya datang di sini sebenarnya datang untuk menghadiri pernikahan dari adik teman saya, dan teman-teman di sini berkenan untuk mau berbagi, berkenan untuk memberikan saya kesempatan untuk mau berbagi, dan SD Katolik Marsudiri ini menjadi tempat untuk berbagi. Sebelumnya di Kupang kami juga sudah berbagi kepada SD Tunas Bangsa. Tunas Bangsa ya. Dan ini menjadi kegiatan yang kedua di NTT. Ini juga kegiatan ini juga dikaitkan atau dirangkaikan dengan kegiatan dari teman-teman dokter THT di Nusa Tenggara Timur dalam rangka peringatan hari ulang tahun Perhati yang ke-58. Perhati itu perhimpunan kami, perhimpunan dokter THT ya, ulang tahun yang ke-58, dan kami teman-teman di NTT merangkaikan kegiatan ini semua. Sebelum saya berangkat ke sini, Suster Mayela itu sudah menelpon saya, dan di saat saya sudah tiba di sini pun Suster Mayela juga menelpon saya. Dan ada satu yang membuat saya menjadi sangat merasa bersemangat, tetapi sekaligus juga saya merasa bahwa aduh, kok saya hanya cuma bisa sampai seperti ini. Apa itu? Kenapa sampai saya bisa seperti itu? Sebagian anak-anak dari murid Suster Mayela dan ibu guru, bapak guru protes. Kenapa cuma 20 orang yang dipilih? Betul ya? Jadi mau semua jadi dokter kecil ya? Iya, tetapi kegiatan kami ini tidak bisa untuk melibatkan begitu banyak orang. Karena kita ingin mendapatkan anak-anak yang punya kemampuan lebih untuk bisa berbuat. Kalau terlalu banyak, sulit. Nah, lalu sekarang kalau begitu dokter, kami tidak bisa dapat apa-apa. Iya, tidak. Kalian juga nanti akan bisa dapatkan itu. Caranya bagaimana? Nanti teman-teman kamu yang sudah dilatih, ya, teman-teman kamu yang sudah dilatih tidak selesai pada saat pelatihan, tetapi mereka nanti akan membagikan ilmunya lagi kepada kalian. Ya, dan kalian nanti juga akan bisa seperti mereka. Nah, oleh sebab itu, peran Suster Mayela sebagai kepala sekolah, ibu guru dan pak guru itu penting. Berikan kesempatan kemudian setelah pelatihan ini kepada para dokter kecil untuk nanti tampil, ya, tampil di depan teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk juga bisa seperti mereka. Ya, nanti akan ada bahan yang akan kami tinggalkan yang kemudian nanti akan bisa dilakukan di tempat ini tanpa harus saya ada. Mungkin pun kalau sewaktu-waktu masih agak kurang pede begitu, ada dokter Prima yang bisa menemani, ya. Karena dokter Prima juga nanti punya PR. Apa itu? Dia juga akan menularkan ke sekolah yang lain. Nah, ada kemungkinan karena sekolah lain belum tahu, ibu guru atau bapak guru, bahkan dokter kecil ini dibawa sama dokter Prima untuk jadi ini nih yang sudah berhasil, ya. Ini nih yang sudah bisa tampil, ya. Jadi anak-anakku tidak usah tidak usah kecewa. Kalian nanti juga akan bisa jadi dokter kecil. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat saya menjadi bersemangat sekali adalah Suster Mayela bilang, sekolah kami mau diakreditasi dokter, dan kami harus dapat A+. Begitu ya Suster. Dan saya kira jalan untuk A+ itu akan terbuka sekali. Apa itu? Ada kegiatan-kegiatan inovasi yang mungkin sekolah lain belum bisa lakukan. Dan saya kira ini adalah salah satu kegiatan inovasi. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa sekolah di Toraja dan di beberapa tempat yang lain yang seperti contoh di Palu yang menjadikan ini menjadi kegiatan inovasi, dan akhirnya pada reakreditasi ulang mereka mendapat A+. Karena itu banyak ya, jadi bukan hanya pelatihan dokter kecil ya, masih ada beberapa kegiatan inovasi lain yang membuat itu menjadi percontohan buat sekolah yang lain. Dan saya berharap SD
SD Marsudiri itu akan menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain. Saya berharap guru-guru yang akan hadir pun bisa ikut dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena nanti ibu guru dan pak guru yang akan mendampingi. Seperti di Palu itu mereka sudah bikin menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Kalau sudah kegiatan ekstrakurikuler, ini sudah berkelanjutan. Dan satu hal lagi, dari sebuah kegiatan ekstrakurikuler, artinya sudah ada hasil yang didapat. Apa itu? Anak-anak yang sudah mampu bicara tentang masalah penyakit, khusus THT. Lebih khusus lagi untuk masalah mereka seperti kotoran telinga. Ya, sekarang kita akan latih mereka, nanti beri mereka kesempatan untuk berbicara di teman-teman mereka di kelas, dan kemudian kalau sudah mahir, tampilkan mereka pada pentas-pentas yang lebih besar. Tampilkan mereka pada kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten. Ya, dan saya yakin kalian semua pasti bisa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Terima kasih, Sister. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih dokter.
coba sedikit menarik refleksi dari proses ini. Saya coba tanya dulu anak-anak kita. Waktu mulai masuk di dalam kelompok, senang tidak? Senang. Siapa yang langsung ditunjuk untuk naik bicara? Ada yang langsung ditunjuk sama Ibu Re? Ayo naik. Ada? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa yang ditunjuk pertama? Tunjuk pertama. Langsung mau atau langsung mau? Ya? Langsung mau? Bisa? Atau takut atau seperti apa? Coba. Keras, mau. Ada takut juga. Kenapa takut? Ditunjuk pertama masih ada rasa takutnya. Ada gugup. Ada yang lain? Siapa yang ditunjuk pertama di sini tadi? Bagaimana? Langsung siap? Ya, gugup juga. Tapi langsung naik atau tidak mau naik? Langsung naik. Kelompok ini mana yang ditunjuk pertama? Langsung siap naik atau siap langsung? Tidak ada takut. Tidak ada ya? Dan bisa. Luar biasa. Kayak ini, kelompok ini. Siapa yang ditunjuk pertama tadi? Langsung mau? Langsung mau. Tidak ada rasa takut? Tidak. Nah, ibu guru, suster, coba mari kita melihat. Proses yang kita coba terapkan kepada mereka adalah mereka mencoba mendengar dulu untuk sesuatu yang sangat baru, untuk sesuatu yang belum pernah mereka tahu. Tapi bagaimana yang belum pernah mereka tahu ini tiba-tiba harus mereka bisa buat. Oleh sebab itu tadi saya bilang kita isi dulu. Dan sebagian saya lihat mereka sangat antusias untuk mendengar. Nah, tetapi ada fase kedua di mana selain mereka mendengar, mereka diisi masuk, mereka mulai belajar untuk mengungkapkan sendiri. Itu susah sekali. Fase itu yang sangat susah. Apalagi dalam waktu yang sangat sempit. Berbeda kalau misalnya mereka diberi waktu yang cukup panjang, suruh belajar dulu, suruh baca dulu, baru mulai latihan hari-hari. Ini tidak, langsung. Dan ada sebagian yang langsung mau. Ada juga sebagian yang, aduh saya bisa nggak? Ada yang gugup. Tapi di sini anak-anaknya benar-benar kayaknya aktif sekali satu gurunya. Di beberapa sekolah yang lain tidak. Ada yang lain nanti kasih yang lain dulu. Di sini tidak ada ya. Semua langsung siap naik. Nah itu. Nah kemudian masalah yang kedua, apa yang akan mereka bisa lakukan? Apa yang akan mereka bisa bicara? Sementara mereka hanya baru mau mendengar saja. Nah itulah pentingnya yang namanya kalender pembacaan. Ini yang sangat membantu mereka untuk mulai belajar. Ya. Tadi kita sudah lihat mereka membaca. Sebenarnya dari beberapa pengalaman yang sudah kita jalankan, ya, ada yang sangat coba tahu apa yang dia baca saja, dan setelah selesai pun ada satu gaya yang sebenarnya sulit dilakukan apa? Bergerak dari sudut ke sudut. Itu menguasai lapangan. Tetapi ini butuh effort, ini butuh apa ya? Butuh kemampuan yang lebih. Dia harus menguasai dulu materi ini. Karena di saat dia harus bergerak, dia harus sudah berpikir apa yang saya bicara. Dan itu kalau membuat itu tentu harus dipersiapkan. Dan saya lihat ada yang sudah mencoba. Itu luar biasa. Walaupun harus bisa dipahami, begitu banyak hal mungkin yang masih kurang. Masih ada yang mungkin belum mereka mengerti betul, atau mungkin mereka belum memahami betul, atau mungkin mereka bacanya masih salah. Dimaklumi. Sesuatu yang proses yang sangat cepat, begitu cepat untuk membuat ini menjadi jadi, itu luar biasa. Dan dari beberapa pengalaman yang kami sudah jalankan, sekolah ini cukup bisa memberikan tampilan itu. Anak-anak yang mau mendengar gurunya, dan gurunya memberikan ruang kesempatan untuk mereka bisa berimprovisasi, beraktivitas dan tampil, dan percaya diri. Walaupun mungkin ada takut, tapi susternya yang mungkin coba kasih smile, tapi it's okay. Itu namanya
melangkah untuk melangkah sesuatu yang lain itu sangat sulit. Dan ini bisa dilakukan. Ya, adanya ini sangat membantu anak-anak untuk semakin bisa memahami apa yang mereka sampaikan. Sebagian saya perhatikan ada yang sudah mulai ada sedikit lepas. Dalam arti mereka sudah mulai bisa menguasai ini. Sambil baca, sambil memainkan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya. Dan sesuatu yang baru itu sulit untuk ibu guru dan pak guru. Di dalam proses kelompok melihat siswa-siswanya pada saat tampil, apa pemikiran awal yang pak guru sampai ibu guru akan berikan kepada mereka untuk tampil? Harus bisa menyampaikan materi dengan baik. Itu konsep saya yang hari ini. Apa yang dibuat? Saya memberikan kebebasan. Yang pertama tadi mereka sudah ikut penjelasan dari pertama. Saya yakin mereka mampu karena sudah terbiasa seperti ini. Jadi mereka sudah biasa tampil? Iya. Bapak bagaimana? Seperti apa dalam kelompok? Terima kasih untuk anak-anak dalam kelompok saya itu, saya memberikan kesempatan untuk anak-anak boleh menyampaikan dengan caranya masing-masing. Artinya supaya tidak terlihat kaku, anak-anak boleh berekspresi, tetapi tidak boleh keluar dari konteks atau apa yang mau dia sampaikan. Jadi Bapak pada saat itu memberikan mereka keleluasan untuk mereka tampil dengan gaya mereka, tapi intinya bahwa apa yang mereka bawakan sesuai dengan. Apakah di dalam proses itu ada siswa yang Bapak lihat lari melenceng jauh dari ini yang sudah di Kalau yang itu mereka tidak melenceng jauh, cuman tidak melenceng jauh artinya ada yang melenceng. Apa yang Bapak buat pada saat itu? Setelah saya melihat, saya langsung setelah dia melaksanakan anak tadi itu yang robot itu sudah baik, tapi ada keluar dari ini. Coba nanti buatnya seperti ini biar tidak keluar dari itu. Nanti lihat apa. Oh, nah pada saat proses sudah tampil, kan namanya baru belajar ya, banyak kosakata, banyak kalimat yang mungkin lari-lari. Bisa ya dilihat di dalam kelompok ya, banyak yang bacanya di depan malah tarik ke belakang. Nah, pada proses, pada keadaan itu, pada kondisi itu, apa yang ibu lakukan? Apakah langsung ibu salah itu atau ibu biarkan saja? Yang saya lakukan adalah saya membiarkan, saya tidak langsung cut bahwa itu salah. Saya lepas saja untuk anak-anak itu melanjutkan. Setelah itu baru saya memberi kesimpulan yang berbeda. Bahwa yang tadi itu ada keliru sedikit di sini. Lalu yang kedua saya selalu memberi motivasi supaya anak-anak itu jangan takut. Jadi yang intinya supaya dia berani untuk menjawab atau berani untuk tampil. Oke, pada saat ibu membuat dengan metode seperti itu, apakah mereka kemudian mau memperbaikinya atau hanya mendengar saja? Saya Langsung di situ. Oke. Dan mereka melakukan itu. Dan ibu melihat ada perubahan. Ada perubahan. Oke, baik. Nah, pada saat pemilihan pastikan ada rasa. Yang mana nih yang mau dipilih? Semuanya kok baik semua, bagus semua. Bagaimana apa yang Bapak buat? Oke, terima kasih. Pertama-tama awalnya saya melihat bahwa mereka ini kelas atas, kelas 4 dan 5, dan saya yakin bahwa mereka bisa berbicara semua di depan. Dan saat pemilihan, setelah saya mengamati mereka, saya melihat bahwa mereka semua baik. Dan sebelum saya memilih satu orang, saya mengatakan bahwa kalian semua akan tampil di kelas dengan contoh misalnya kelas tampil di kelas 1 akan dia orang-orang jadi semua akan mendapat kesempatan untuk tampil. Tetapi untuk mewakili kelompok kita hari ini adalah dia. Bapak pilih waktu itu.
Dan bisa diterima oleh mereka? Saya bilang kita memilih sama-sama, jadi mereka menyebutkan salah seorang dan bagi saya juga yang memilih. Artinya mereka sepakat bersama ya? Bukan langsung otoriter apa saya pilih. Tapi saya meminta pendapatnya mereka juga. Jadi mereka dulu Baik, baik. Ya, luar biasa. Ya, nah, kita sudah lihat ya, Ibu Guru, Pak Guru, proses. Ada sebuah proses. Nah, saya ingin menutup seri kita ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa yang dipilih ini bukan berarti mereka yang akan selalu tampil, tidak. Mereka semuanya nanti akan tampil. Nah, nanti berilah kesempatan kepada mereka untuk tampil ya dalam kelas, jadi bagi waktu ya. Saya mau memberikan contoh seperti yang sudah dilakukan di Palu. Ya. Palu memang saya hampir selalu mengambil contoh karena cukup banyak perubahan. Dan saya berharap nanti bukan hanya Palu yang akan menjadi contoh saya untuk berbicara. Sini pun seperti itu, ya. Bahwa mereka membuat yang namanya untuk bisa tampil ya, mereka membuat yang namanya Jumat mendengar. Jadi setiap bulan Bapak Guru waktu itu memang ada 6 guru yang mendampingi proses ini, sehingga mereka berembuk untuk membuat metode yang baik. Di sana mereka punya sekolah kelas banyak, ada 20 sampai 30 kalau nggak salah. Ya, sehingga mereka itu dibagi, sehingga ada waktu di mana mereka tampil dan tidak sebentar. Jadi masing-masing itu mereka tampil dan metodenya pun sedikit mereka coba modifikasi. Jadi ada yang tampil dengan gaya, ada yang bicara, ya seperti itu. Jadi mereka dibuat kelompok-kelompok kecil untuk bergerak di kelas. Nah, kurang lebih hampir 1 tahun kemudian mereka sudah kirimkan video mereka punya kegiatan. Kepala sekolahnya seorang operator, dia bilang, "Dokter, kami sudah mulai bosan. Anak-anak saya sudah bisa bicara tanpa ini. Saya minta judul baru." Jadi saya berharap bahwa ibu guru, pak guru, suster akan menjadi motor yang selalu bergerak, ya, untuk menggerakkan ini. Itu barangkali untuk proses kita ini masih ada proses tambahan dan nanti kita akan berinteraksi lagi, ya. Tetapi sebelum itu kita akan proses dulu, ya. Riangnya bersih tidak di dalam, ada benda temannya tidak. Oh, it's
Terima kasih semuanya.